Halo, hai. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Kemudian, tujuan dari perkembangan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis perkembangbiakan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Hal ini ditandai dengan diawali proses penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat reproduksi bunga dan fungsinya. Nah, pada gambar yang ditampilkan di layar itu contoh bunga sepatu. Nah, di situ ditunjukkan bagian-bagiannya. Kemudian yang di atas itu ada putik, kemudian ada benang sari, kemudian ada mahkota. Nah, kita pelajari satu persatu. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Kemudian benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan mahkota berfungsi sebagai atau untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa atau tidak secara kawin. Nah, hal ini ditandai tanpa diawali bertemunya antara benang sari dan putik. Kemudian jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif sendiri ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kita akan lanjutkan mempelajari lebih dalam tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan terjadi secara alami tanpa bantuan atau campur tangan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya ada tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Kita memasuki contoh dari jenis-jenis perkembangan vegetatif alami dari macamnya. Yang pertama, tunas batang. Ini contohnya adalah pada tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas batang adalah pada tanaman pisang. Pada batang pisang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lainnya adalah pada tanaman tebu. Kemudian tunas daun. Perhatikan gambarnya, itu adalah contoh tanaman cocor bebek. Untuk contoh tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami dengan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek dan kaktus. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Kemudian umbi lapis adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan
tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang dengan menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak luar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Selanjutnya adalah umbi batang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan ubi jalar. Tunas bisa tumbuh di beberapa tempat pada mata tunas. Perhatikan gambarnya. Selanjutnya yaitu umbi akar. Adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang dengan umbi akar misalnya singkong dan wortel. Selanjutnya yaitu rizoma atau akar tinggal. Tunas pada akar tinggal adalah merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal adalah pada tanaman kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Selanjutnya adalah stolon atau geragih. Adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau juga bisa di bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah pada rumput teki, sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah arbei dan semanggi. Selanjutnya, kita akan masuki cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya, okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Kita akan melihat contohnya satu persatu. Yang pertama, okulasi. Okulasi atau nama lainnya menempel adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah memiliki keunggulan, misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya yang adalah menempel antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Perhatikan gambar dan langkahnya. Selanjutnya, cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah mengenten, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lain, dan sebagai contohnya adalah mengenten untuk tanaman singkong karet yang ada di bawah dan tanaman singkong biasa yang ada di atas. Selanjutnya adalah stek, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contoh tanaman yang dapat distek yaitu tanaman singkong dan tebu. Ini adalah contoh stek batang. Kemudian yang selanjutnya adalah cangkok. Perhatikan gambar langkah-langkah mencangkok. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil atau berkeping dua. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Biasanya tanaman yang bisa dicangkok yaitu tanaman yang memiliki kambium. Selanjutnya adalah merunduk. Perhatikan gambarnya. Yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Setelah muncul akar, tanaman yang dapat dilakukan
dengan berunduk tadi, kemudian dipotong. Contohnya, tanaman yang dapat dikembangkan dengan berunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Selanjutnya, kita akan memasuki quiz time. Soal yang pertama, sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya merupakan definisi dari titik-titik. A. Adaptasi tumbuhan. B. Perkembangbiakan tumbuhan. C. Ciri-ciri tumbuhan. D. Pernafasan tumbuhan. Soal yang kedua. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara. A. Ovipar dan vivipar. B. Vegetatif dan vivipar. C. Generatif dan ovipar. D. Vegetatif dan generatif. Soal yang ketiga. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin disebut perkembangbiakan titik-titik. A. Generatif. B. Vegetatif. C. Vivipar. D. Ovipar. Soal yang keempat. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin disebut perkembangbiakan titik-titik. A. Vegetatif. B. Generatif. C. Vivipar. D. Ovipar. Soal nomor 5. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik di atas kepala titik-titik. A. Sperma di atas kepala ovarium. B. Putik di atas kepala serbuk sari. C. Serbuk sari di atas kepala putik. D. Ovarium di atas kepala sperma. Soal yang keenam. Bagian bunga yang mempunyai fungsi sebagai alat kelamin betina adalah A. Mahkota. B. Putik. C. Benang sari. D. Kelopak. Soal yang ketujuh. Bagian bunga yang mempunyai fungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A. Benang sari. B. Putik. C. Mahkota. D. Kelopak. Soal yang ke-8. Bagian bunga yang punya fungsi memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan adalah A. Kelopak. B. Putik. C. Benang sari. D. Mahkota. Soal yang ke-9. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman disebut titik-titik. A. Penyerbukan sendiri. B. Penyerbukan silang. C. Penyerbukan tetangga. D. Penyerbukan bastar. Soal nomor 10. Gambar di samping merupakan jenis penyerbukan titik-titik. A. Sendiri. B. Silang. C. Tetangga. D. Bastar. Soal yang ke-11. Perhatikan gambar tersebut. Pohon di samping melakukan perkembangbiakan secara vegetatif menggunakan titik-titik. A. Tunas batang. B. Tunas daun. C. Rizoma. D. Spora. Soal selanjutnya. Cacar bebek merupakan tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas. Tunas pada cacar bebek terletak pada titik-titik. A. Bunga. B. Batang. C. Akar. D. Ketiak daun. Soal yang selanjutnya, nomor 12. Umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya disebut A. Rizoma. B. Umbi batang. C. Umbi lapis. D.
umbi akar. Soal selanjutnya, perhatikan gambarnya. Gambar tumbuhan di samping melakukan perkembangbiakan melalui A. Umbi akar, B. Umbi lapis, C. Umbi batang, D. Rizoma. Soal selanjutnya nomor 14. Umbi akar adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk titik-titik. A. Menyimpan cadangan makanan, B. Menarik serangga, C. Menghasilkan makanan sendiri, D. Memasak makanan. Soal selanjutnya nomor 15. Tunas pada akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar pada titik-titik. A. Permukaan tanah, B. Permukaan air, C. Akar, D. Lumpur. Soal selanjutnya nomor 16. Geragih atau stolon adalah titik-titik yang tumbuh dan menjalar di atas atau di bawah tanah. A. Umbi, B. Akar, C. Daun, D. Batang. Soal selanjutnya nomor 17. Perhatikan gambarnya. Gambar di samping merupakan tahap perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara titik-titik. A. Cangkok, B. Mengenten, C. Stek, D. Okulasi. Soal nomor 18. Menyambung tanaman singkong karet di bawah dengan tanaman singkong biasa di atas merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara titik-titik. A. Stek, B. Mengenten, C. Okulasi, D. Cangkok. Soal selanjutnya nomor 19. Pada saat melakukan stek pada tanaman, bagian yang dipotong adalah A. Daun yang sudah tua, B. Akar yang menyeruak, C. Batang tanaman baru, D. Batang tanaman induk. Soal nomor 20. Perhatikan gambar tersebut. Menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah seperti gambar di samping disebut A. Cangkok, B. Spora, C. Okulasi, D. Merunduk.